I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you come. Halo Bor, sawadika, para kaum CLBK yang suka beli rokok ketengan. Nah, daripada kamu gawenya ngudat-ngudut bakar duit, mending lu tabung Bor, investasiin. Ya, udah saatnya Bor, kalian itu ngebahagiain keluarga. Makanya gua kasih kalian daftar mobil keluarga murah yang bakal bikin geger satu kampung. Tentunya bisa sedikit nyumpel omongan tetangga. Starts peeling, I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. Nomor 1, Hyundai H1. Sebelum lanjut nih, gua mau kasih tahu ke kalian banyak sekali modus-modus penipuan jual beli mobil Bor. Ada yang bekas banjir, penjualnya ngomong masih virgin, juga bekas tabrakan ngomongnya masih mulus, ataupun bekas mantan yang story pemakaiannya barbar Bor. Nah, makanya nih gua mau kasih tahu sebuah platform jual beli mobil yang aman dan 1000 kali terpercaya dibanding milik tetangga Bor. Ya, kalian betul. Ini adalah Carsom. Solusi tepat di mana kalian bingung pilih mobil idaman. Banyak sekali pilihan dengan kualitas mobil nomor wahid. Bukan itu. Maksudnya nomor 1 yang melalui inspeksi pemeriksaan 175 titik di seluruh bagian mobil Bor. Beli mobil bekas di Carsom juga bergaransi loh. Nggak tanggung-tanggung Bor, 1 tahun. Di samping barangnya berkualitas, masalah harganya pun transparan dan pasti Bor. Nggak ada biaya tersembunyi. Dan yang asiknya lagi, nih buat kalian yang orangnya suka berubah-berubah pikiran, di Carsom ini jaminan 5 hari uang kembali di saat kalian berubah pikiran untuk membeli atau ingin ganti unit lain Bor. Dan gak cuma itu, Carsom ini juga bisa membeli mobil kesayangan kalian. Ya, gua tahulah hari gini BU, jual mobil cepat juga bingung kemana. Nah, ini solusinya. Tinggal hubungi saja pihak Carsom dan jadwalkan untuk inspeksi mobil gratis. Dan dari inspeksi tersebut, kalian akan mendapati penawaran harga jual yang win-win solution. Dan jangan takut prosesnya, nggak ribet Bor. Tinggal lu isi data diri beserta nomor rekening. Wush, pembayaran cuma memakan waktu 1 jam setelah kesepakatan harga Bor. Tuker tambah bisa Bang? Ya bisa lah Met. Mau tuker tambah campur kredit pun di sini bisa. Memang mantul. Makanya buruan Bor, kunjungi Carsom terdekat dan temukan mobil impianmu di sana dengan harga menarik. Atau juga kalian bisa klik link yang ada di deskripsi untuk melihat-lihat atau menjual mobil di Carsom Bor. Ya kan, daripada kalian pasang iklan di tut dan di tut yang endingnya cuma minta foto dan nawar tapi ujung-ujungnya nggak beli. Ya mending di sini, udah pembayarannya cepat dan tanpa capek-capek ngurusin dokumen Bor. Semua mobil yang ada di Carsom ini sudah terjamin entah dari surat-suratnya atau dari keseluruhan mobilnya Bor. Yuk kunjungi Carsom sekarang dan daftarkan diri kalian untuk jika suatu saat nanti kalian mau beli atau jual mobil, tinggal gas aja Bor, tanpa ada daftar mendaftar. Linknya ada di deskripsi. Nah, ini mah nggak sekedar MPV, tapi ini the real mobil keluarga yang bokap-bokapnya suka bikin anak Bor. Iya, bayangin aja, mobil ini biasa dipakai untuk travelan. Selain bermuat banyak penumpang, mobil andalan opa-opa Korea ini memang sangat nyaman Bor. Sangat cocok untuk lulu pada yang suka dengan mobil lega untuk angkut satu kampung. Pertama diproduksi pada tahun 1997, mobil ini diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2008 dengan status CBU, celana bolong Udin. Udin udah beli celana baru. Ya berarti celana baru Udin Met, gitu aja repot.
Dan pada tahun 2010, mobil ini resmi dirakit di Indonesia tentunya dengan penambahan varian diesel bor. Makanya yang kita bahas ini adalah varian turbo diesel 2500 cc rakitan tahun 2010. Karena untuk varian bensin 2400 cc gawenya kangenan terus sama petugas SPBU. BBM ki naik ngerti ra? Budrek no aku, genah mumet. Memang pantas kita namai mobil badak bor. Lihat aja itu, bodinya yang sangat besar dan bahkan melebihi Toyota Alphard. Walau sedikit rada tablok di bagian wajahnya bor. Ya salam. Memasuki dalemannya kita disuguhi dengan suguhan cuma banyaknya bangku. Ya, memang mobil ini didesain untuk menampung banyak penumpang, sekitar 12 makhluk. Tapi sayang, mengingat bangkunya yang banyak, itu akan menjadi senjata makan tuan bor. Makin banyak orang, makin sikut-sikutan aja di dalam. Tapi kok lumayan cakep ini bor, banyak bahan-bahan softtek. Untuk fitur-fiturnya sudah dilengkapi ABS, dual airbag, electric mirror, AC sampai baris ketiga, dan 2 buah power window. Satu yang gua nggak suka bor, jadi ya kalau AC-nya rusak, siap-siap mandi keringet. Mampus lu, maaf. Ya persis kayak jendela angkot ini. Seperti yang gua bilang tadi, mobil ini bersotong 2500 cc 4 silinder DHWC yang mampu mengencerotkan tenaga sebesar 170 horsepower dengan torsi barbarnya ya 441 Nm berpenggerak roda belakang bor. Walau tenaganya besar, tapi bodi sebesar ini pasti rada sulit untuk dipakai lalu lalang setiap hari, apalagi di perkotaan bor. Tapi cocoklah untuk ngebolang antar kota. Oh iya, masalah spare part mau gimana lagi, rada sulit kalau berada di kota kecil. Tapi santai aja, mobil ini memang jarang rusak, tapi sekali rusak ngabisin bondo bor. Iya kampret. Nah, untuk masalah harga, mobil diesel ini bisa kalian tukarkan uang dimulai 160 jutaan bor untuk tahun 2010 dengan pajak per tahun sekitar 4 juta. Dan jika kalian ingin murah, ya carilah yang bensin. Bisalah dapat harga 100 jutaan bor untuk tahun 2008. Nomor 2, Toyota Alphard. Jangan bikin hoak, Alphard itu mahal. Nggak cocok untuk kita-kita yang suka makan tapi ngutang di warung. Perasaan yang ngutang itu elu, jangan cari temen. Nggak usah terkejut kayak orang desa gitu bor, melihat mobil ini masuk dalam daftar TM kali ini. Ya setidaknya lihat-lihat itu masih gratis. Beda kalau lu lihat awewe nari di klub, bayar cok. Niat mau gratisan, pulang-pulang HP pindah ke temen, ke gade, maaf. Memang mobil dari pabrikan Toyota ini masuk dalam kelas mobil sultan menyultan bor, karena speknya yang oke dan fitur yang memanjakan si penumpang membuat para si bos betah kalau lama-lama di dalam. Apalagi kalau ada selingkuhan. Iya salam. Kita korek sejarahnya dulu bor, sebelum debat masalah harga. Pertama diproduksi pada tahun 2002 untuk pasar JDM atau Janda Domestic Market. Boleh juga. Maksudnya di pasar Jepang, met. Dan masuk mencicipi jalan berlubang Indonesia pada tahun 2003 dengan status CBU. Nah, barulah pada tahun 2008 generasi kedua pun hadir dengan bodi yang lebih mewah bor. Dan pada tahun 2015 Alphard generasi ketiga pun lahir. Nah, yang kita bahas kali ini adalah generasi pertama keluaran tahun 2005. Kita sawang sinawang dulu bodinya sebelum grepek-grepek mesinnya. Jika dilihat dari depan, MPV ini memang cukup besar dibanding MPV ecek-ecek lainnya. Ya, besar, tinggi, dan panjang. Empoleha suka nih yang besar-besar gini. Coba aku pengen lihat. Sangat-sangat mewah bor, apalagi dibalut door auto sliding yang jika kalian turun dari mobil ini, sepatu KW super kalian akan terlihat seperti ori. Mantul lah.
Lanjut ke bagian mesin. Sebenarnya varian tipe Alphard ini cukup banyak bor, tetapi untuk mesinnya cuma ada dua tipe, yaitu V6 3000cc dan 2400cc yang memiliki tenaga hingga 160 horsepower dengan torsi puncaknya 195 Nm dengan transmisi otomatis 4 percepatan FWD. Sedangkan konsumsi bahan bakarnya sekitar 8:1, lebih boros dari konsumsi rokok lu setiap hari yang satu hari 5 bungkus bor. Itu cerobong asap pabrik apa mulut? Kira-kira aja. Kan ada juga yang fanatik gitu, Met. Nah ini nih, ini yang membuat mobil ini menjadi mobilnya para sultan. Lihat itu interiornya. Waduh, ampun, sangat-sangat mewah dibalut wood panel dan material yang cukup berkelas. Walau setirnya kayak setir Innova dengan audio steering switch. Mobil ini juga sudah tersedia fitur AVS yang membuat lampu depan mengikuti pergerakan setir. Tak hanya itu bor, juga ada dual airbag, dual sunroof, roof monitor, AC digital sampai baris ketiga dan bangkunya captain seat. Dan untuk ruang kabinnya mana ada yang bisa menandingi bor, sangat-sangat lega. Pantas saja lah para bos-bos muda suka duduk di bagian belakang. Kalau duduk di depan itu supir Bambang. Iya Met, bener juga mulut Anda. Makanya kalau lu beli mobil ini ya sekalian satu paket sama supirnya bor. Jangan sekali-kali lu bawa sendiri, nanti dikira kerja jadi supir. Camkan itu bor. Ya setidaknya walau tampang pas-pasan jadilah seorang bos. Mobil ini juga ada smart key dan lane departure warning system yang akan membantu kalian saat kalian lengah di jalan. Fitur ini akan membantu dan mendeteksi jika kalian keluar jalur bor. Cukup itu saja bor, fitur yang gua sebutin. Selebihnya samalah kayak fitur-fitur standar mobil modern lainnya. Langsung lanjut ke bagian satpamnya aja bor. Tak usah takut masalah keamanan. Remnya kurang pakem lah, apalah, kurang safety. Untuk sistem pengeremannya nggak usah bingung dan Bambang. Mobil ini sudah menggunakan cakram depan belakang, tentunya dilengkapi dengan ABS, EBD dan BA. Keren. Dan yang terakhir harganya bos. Mobil ini dijual kisaran harga 140 jutaan untuk tahun 2005 dengan pajak per tahun bikin mencret-mencretnya bor sekitar 4 jutaan. Tentunya spare partnya juga mahal dan perawatannya pun bikin perabotan rumah lambat laun menghilang. Nomor 3, Mazda Biante. Waduh, konten kali ini kita bahas yang besar-besar bor. Bukan itunya yang besar cuk, tapi para mobilnya yang besar-besar. Nah, Mazda Biante ini juga masuk dalam daftar MPV bongsor berkelas premium. Premium itu kayak cewek, ngomongnya selalu ada tapi lama-lama menghilang, gak ada kabar. Waduh, curhat apa nyindir ini? Curhat bang, mana berani aku nyindir. Pertama diperkenalkan di Indonesia, mobil ini tahun 2012 dan berselang 1 tahun, 2013 mobil ini mendapatkan facelift dengan disematkannya teknologi Skyactiv andalan Mazda yang terkenal irit BBM. Tapi sayang, di tahun 2017 mobil ini ngambek bor, makanya saat itu juga penjualannya dihentikan. Padahal mobil ini sangat-sangat mewah, tapi entah kenapa warga Indonesia lebih suka MPV-nya Toyo dan Honda. Dibekali dengan mesin 2000cc DOHC, mobil ini mampu mengencerotkan tenaga sebesar 147 horsepower yang disalurkan ke penggerak roda depan dengan transmisi matic 5 percepatan. Lanjut ngendus-ngendus dalemannya, kalian bakal suka bor, jelas lah. Kita lanjut mendingan ke bagian depannya yuk, come on. Bukan bagian situ, tapi ini. Waduh, ngeri. Sangat-sangat keren bor. Bagian speedometernya layaknya pelangi, ada warna biru, ungu, merah, Magiku Hibiniu lah. Tersedia MID,
ABS, airbag, audio, steering switch, power window plus retract, dan AC-nya sudah digital bor sampai baris ketiga. Oh iya, untuk setirnya juga sudah tilt steering dan teleskopik. Wah, ternyata mobil ini hampir mirip dengan si Dede Eva dan Lia yang dulu kita pernah bahas. Sudah disematkannya fitur smart key dan pemati kompor. Untuk pintu sampingnya juga montal mantul ini. Sudah power sliding yang bisa dibuka dengan remote. Dan yang terakhir soal harganya bor. Mobil ini bisa kalian pinang dimulai harga 135 jutaan untuk tahun 2013 dengan pajak per tahun. Ini mah kayak elu makan cabai sekilo tanpa minum bor. Ya, sekitar 5 jutaan. Dan masalah spare partnya cukup ada di pasaran ataupun di online shop. Tapi harganya bukan sembarang kaleng-kaleng sarden. Ya, jadi seperti itu bor. Odading Mang Oleng cukup 3 saja. Nggak usah banyak-banyak. Takutnya kalian bingung bor. Bukan karena milih mobil, tapi bingung masalah uang. Cukup sekian dagelan singkat ngalor ngidul. Gua Aldi, tetap putus asa, jangan semangat. Thanks.